Halo semuanya, apa kabar kelas 6? Apa percaya kita semuanya dalam sehat-sehat semuanya? Karena kita yakin bahwa Tuhan kita ada beserta kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saat ini juga kita masih tetap belajar di bab 2, masih seputar ibadah dalam perjanjian baru. Seperti biasa kita akan melakukan pembelajaran ini diawali dengan pujian. Ya, kita dengarkan pujian ini bersama-sama. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat puji-pujian yang sudah kita dengar. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa. Segala sesuatu kita harus awali dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini, waktu yang Tuhan berikan sangat indah bagi kami untuk bisa belajar bersama-sama dengan jarak jauh dimanapun kami tinggal yang ada di Indonesia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Baik, kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian baru. Khususnya pada saat ini kita membahas tentang ibadah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kita sebelumnya sudah belajar tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Pencurahan Roh Kudus, sejak pencurahan Roh Kudus pengikut Yesus semakin banyak, ya, semakin semangat mereka memberitakan Injil. Bahkan kalau minggu sebelumnya Bapak sudah jelaskan, Petrus berkhotbah, kira-kira 3.000 orang bertobat, ya, kira-kira 3.000 orang bertobat. Nih perhatikan, minggu kemarin sudah Bapak jelaskan ini adalah bentuk lidah api pada saat pencurahan Roh Kudus. Setelah ini kejadian, murid-murid Yesus atau yang disebut para rasul, mereka semakin semangat untuk bersaksi siapa itu Yesus. Ya, perhatikan gambar ini. Ini salah satu contoh, ya, contoh gambar murid Yesus mencatat kisah hidup Yesus. Ya,
Itu yang disebut jadi Injil. Ya, dia mencatat bagaimana awal Yesus lahir, ya, mula-mula itu Yesus bagaimana melayani sampai Yesus naik ke surga. Mereka harus bersemangat untuk memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Bahkan mereka memberkati orang-orang yang mau bertobat. Mereka menumpangkan tangan ke atas kepala mereka. Mereka mau dibaptis sebagai tanda pertobatan atas hidup mereka untuk mengikut Yesus. Ya, ini adalah salah satu gambar setelah pencurahan Roh Kudus, semakin semangat mereka hingga saat ini. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan semangat untuk memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Ya, supaya banyak orang diselamatkan. Baik itu Injil diberitakan di dalam ibadah maupun ke rumah-rumah ataupun kemana mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, jangan lupa di like ya. Ini ada gambar like-nya di bawah itu. Terus di subscribe supaya ketika Bapak memposting video berikutnya, kamu sudah dapat notifikasi pemberitahuan. Ya, loncengnya dibunyikan. Ya, terus di-share kepada teman-temannya yang saat ini mereka mungkin tidak memiliki guru agama Kristen, atau mereka juga sudah punya guru agama Kristen. Tidak apa-apa, ini sebagai tambahan untuk pembelajaran agama, ya. Baik. Banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan lahir baru. Jadi tanda pertobatan seorang anak Tuhan, mereka harus dibaptis, ya. Itu yang disebut lahir baru. Ya, kita tidak membahas bagaimana bentuk baptis, ya, tergantung gereja masing-masing menanggapi itu. Bapak tidak membahas di sini, ya. Tapi sebagai tanda pertobatan itu adalah mereka dibaptis, ya. Itu yang disebut lahir baru. Ya, bukan dilahirkan baru kembali seperti kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, tidak. Lahir baru di situ artinya lahir baru iman kita, percaya kita kepada Tuhan yang dulunya kita tidak hidup di dalam Tuhan, tapi sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Ya, ada perubahan hidup. Ya, jemaat mula-mula melakukan ibadah bersama, berkumpul. Ya, seperti yang biasa Yesus lakukan selama di bumi, mereka berkumpul bersama-sama membahas firman Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, para murid, ya, mereka juga senang berkumpul. Mereka berbagi bersama. Ada yang membawa makanan seperti pelajaran sebelumnya Bapak jelasin. Ada yang menjual harta mereka. Mereka berkumpul bersama untuk membahas firman Tuhan bersama-sama karena mereka cinta akan Tuhan. Ya, mereka peduli bagaimana hidup yang akan datang setelah di bumi ini. Ya, mereka ingin belajar tentang firman Tuhan. Ya, Paulus mengingatkan jemaat di dalam ibadah mereka untuk mempersembahkan hidup mereka. Ya, karena banyak sekarang anak-anak Tuhan itu datang ke ibadah supaya dilihat orang rajin, ya. Datang ke sekolah minggu supaya karena takut mama, takut karena bapaknya, takut karena dinilai oleh guru agamanya, macam-macam. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya. Tidak setengah-tengah, tapi full. Kita serahkan hidup kita. Bagaimana caranya? Contohnya perkataan kita. Ketika kita bermain-main dengan teman kita, jangan keluar dari mulut kita itu ngomongan kebun-kebun binatang. Ya, jangan kita memaki-maki teman kita dengan mulut kita, atau tangan kita ini memukul teman kita, kaki kita menendang orang. Tidak boleh. Seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Apa yang kita lakukan, contohnya kita belajar saat ini, itu pun termasuk ibadah. Ketika kamu ada di rumah membantu orang tuamu, itu pun termasuk ibadah. Jadi seluruh hidup kita itu ibadah, ya. Bukan hanya di gereja kita beribadah, tetapi seluruh aktivitas hidup kita itu adalah termasuk ibadah kepada Tuhan, ya. Perhatikan Roma 12 ayat 1. Bapak bacakan di sini, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi, Paulus mengingatkan kita di sini supaya mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itulah yang disebut ibadah yang benar. Ya, bukan karena rajin kita kepada datang ke gereja, rajin kita berdoa, bukan itu, tapi seluruh hidup kita. Tapi harus tetap datang beribadah ke gereja karena itu adalah rumah Tuhan. Sebab itu ada rumah Tuhan, jadi kita harus berkunjung ke rumah Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, bayangkan kita punya rumah, papa kita punya rumah, tapi kita nggak pernah datang ke rumah papa kita. Apakah kita disebut anak Tuhan, anak bapak kita? Sebagai seorang anak pasti datang ke rumah. Demikian juga kita, anak Tuhan, berarti kita harus datang ke rumah Tuhan. Ya, ibadah sejati menurut Yahudi yaitu memberikan kurban persembahan berupa hewan kurban dan uang. Makanya di sini Paulus mengingatkan ibadah kita itu tubuh kita. Sedangkan ibadah yang menurut orang Yahudi yaitu memberikan kurban persembahan berupa hewan ataupun uang. Makanya Paulus mengingatkan itu. Bukan itu yang dimaksud ibadah, tapi ibadah kita itu adalah hidup kita, bukan korban. Ini loh korban saya. Kalau dari bawa korban, saya udah termasuk ibadah. Itu menurut pemandangan agama Yahudi. Tapi di sini Paulus mengingatkan kita, seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya. Nah, selain mempersembahkan hidup kepada Allah, Paulus juga mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan merupakan ibadah kepada Tuhan. Itu Bapak udah jelasin tadi ya. Contohnya, ini ketika kita ada di sekolah, kan ada piket ke kelas, ada kelompoknya. Lakukanlah itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena dinilai guru. Nanti guru nanti akan lihat siapa yang piket, bukan itu. Tapi lakukanlah ketika kamu mengambil sampah, ketika kamu menyapu halaman, ketika membersihkan meja, kaca, taman, menyiram bunga, dan yang lain-lain. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau biasa Pak Guru menjelaskan itu kepada murid, anggaplah ketika kamu membersihkan itu, kita sedang mau menyambut Tuhan datang. Ibaratnya nih, kita ada pengumuman bahwa lurah atau camat atau bupati mau datang ke sekolah kita. Biasanya kita harus rapi-rapi, bersih-bersih tuh. Kita buat pemandangan yang indah, bersih, kasih kembang, apa segala macam. Apalagi kata guru, ayo kita mau kedatangan tamu. Semua pasti dibersihin. Demikian juga, kita kan mau menyambut, lakukanlah itu seperti kita menyambut Tuhan. Tuhan itu siapa? Raja segala raja, di atas raja-raja yang ada di muka bumi ini. Berarti harus lebih lagi kita harus lakukan, ya. Jadi ketika kamu membersihkan itu, lakukanlah sebersih-bersih mungkin, ya. Perbuatan kita bukan semata-mata untuk menyenangkan orang lain, tetapi yang paling utama adalah Allah, ya. Tadi yang Mula bilang, bukan supaya dilihat guru atau teman-teman yang piket yang lain, tapi untuk dilihat oleh Tuhan. Perbedaan ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah belajar perjanjian lama dan baru tentang ibadah. Apa sih perbedaannya? Nah, perhatikan ini. Ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Kita tidak melihat kelemahannya di sini. Ya, kita tidak melihat, berarti bagusan perjanjian lama dong, atau bagus perjanjian baru dong. Tidak. Kita membedakan, ya. Perhatikan ini, perjanjian lama, mezbah dibangun untuk korban persembahan, ya. Seseorang datang membawa korban, diletakkan di sana, ya. Itu dilakukan untuk korban. Sedangkan dalam perjanjian baru yang ini, ibadah untuk mengenang Yesus, ya. Kita coba lihat kalau dalam ibadah, pasti ketika Yesus ada di Kapernaum, ketika Yesus ada di Sungai Yordan, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus naik ke surga, itu kan beda dengan perjanjian
lama kita selalu dikatakan korban persembahan, ya. Terus perbedaannya lagi, ibadah fokus pada ritual atau pelaksanaan. Ini dalam perjanjian lama, bagaimana tata cara beribadahnya, itu yang paling utama dilihat. Sedangkan dalam perjanjian baru, ibadah meliputi sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah sudah benar-benar sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, ya? Masih banyak lagi ya, masih luas penjabarannya. Tapi ini hanya singkatnya saja. Terus perbedaannya lagi, ibadah dalam perjanjian lama dilakukan sebagai ucapan syukur. Contohnya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan ibadah, ya. Ketika Abraham mendapatkan janji, dia melakukan persembahan. Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia lakukan korban persembahan, ya. Sedangkan kita, kalau kita di dalam ibadah dan perjanjian baru ini, isinya tidak jauh dari Injil tentang Yesus. Bagaimana keselamatan, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia, apa tujuan Yesus datang ke dunia, buat apa Yesus mati, buat apa Yesus ke surga. Nah, itu intinya dari perjanjian baru yang kita di dalam ibadah perjanjian baru. Beda dengan perjanjian lama. Tapi di sini tidak ada yang salah, semuanya ini benar, ya. Semua ini untuk memuliakan nama Tuhan kita, ya. Semua ini untuk memuji, bersekutu dengan Tuhan, benar. Cuma di dalam pelaksanaannya berbeda. Contohnya di dalam gereja kita juga pasti ada perbedaan. Si gereja A ibadahnya begini, si gereja B ibadahnya begini. Tapi semuanya sama, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akan masuk di dalam bab 3, ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.